sembah yang layak, terima sembah kami. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi sembah Dia sama. Haleluya, glory bagimu. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Gloria masih kiara malam-malam ya. Haleluya. Lawan siap kami, Yesus Tuhan.
sukacita yang luar biasa dalam Tuhan. Masuk gerbangnya. Nah,
berjumpa kembali dengan keluarga blessing di tempat ini. Kami masih bisa memuliakan, memuji, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami percaya ini semua rencana-Mu yang indah, karena kami tahu esensi ibadah-Mu mengandung satu janji di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu orang percaya. Pada sore malam hari ini Tuhan, Kau bukakan semua firman-Mu di tempat ini, biarlah kami menerima berkat dari-Mu Tuhan, dan kami pulang membawa berkas bersorak-sorai. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan masih mempercayai hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu. Maka dari itu setiap perkataan hamba-Mu tentunya Tuhan jawab di dalam kehidupan firman-Mu. Luar biasa ya, pada sore malam hari ini saya secara pribadi berbeda dengan minggu lalu. Begitu saya masuk di dalam ruangan ini, kok merasa sukacita, ada damai sejahtera. Padahal ibadah belum mulai loh, ibadah belum mulai. Tadi masih saya duduk di situ ngomong-ngomong dengan Mbak Riri. Tapi kami percaya apa? tes luar biasa ya, Pak Budi, orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita semua. Terima kasih Pak Budi ya. Jadi suara semakin lantang di dalam rekaman dan Tuhan semakin dengar. Tuhan nanti akan nge-lag nanti ya. Ya. Pada malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, saya akan membawakan materi firman yang ada hubungannya dengan materi firman yang saya bawakan di bulan Juli, yaitu yang pertama mengenai pengikut Kristus, yang kedua mengenai pelayan yang baik, yang ketiga ini saya bawakan ada hubungannya ini, ketiga-tiganya ini, duta besar Kristus ya. Jadi sebenarnya duta besar itu bukan ada di sebuah negara aja di dunia ini, tapi duta besar itu juga ada di surga ya. Ini satu nyata bahwa duta besar ini Allah menurunkan anaknya yang tunggal di dunia itu sebagai duta besar Kristus, duta besar surga ya, diturunkan Allah di dunia untuk membenahi ya kegagalan kerajaan Allah pada saat itu, yang dimana kerajaan Allah ini diserahkan di dalam sepasang suami istri manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ini kembali lagi saya akan menyinggung masalah kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang sudah mengikuti Kingdom Training pasti masih ingat apa itu kerajaan Allah. Jadi duta besar itu adalah salah satu dari suatu pemerintahan kerajaan atau pemerintahan republik ya. Kalau duta besar Kristus adalah suatu bentuk pemerintahan yang terpusat semuanya kepada Kristus, kepada Allah ya. Tapi kalau republik, satu negara yang dipimpin oleh seorang presiden, seluruh pemerintahnya terpusat di dalam Bapak Presiden ya. Jadi saya akan menyinggung dulu apa itu duta besar ya, biar Bapak Ibu saudara-saudaraku semua bisa tahu jelas bahwa duta besar negara ialah seorang pejabat eksekutif negara, seorang pejabat eksekutif di sebuah negara yang dipilih dan diutus oleh seorang presiden, bisa seorang raja, bisa misalnya di Arab Raja Salman, misalnya di Inggris Ratu Elizabeth, misalnya di Indonesia Presiden Jokowi ya.
dipilih dan diutus untuk berangkat mewakili negara tersebut dan mewakili kepala negaranya, ya, ditempatkan dalam satu negara tertentu atau lebih, atau ditempatkan di dalam satu organisasi internasional. Dia diberikan kuasa penuh sama presiden, sama raja, sama ratu, dikasih kuasa penuh. Begitu juga duta besar Kristus diberikan kuasa penuh oleh Kristus, ya. Tapi kenyataannya manusia pertama yang diberikan kuasa penuh gagal di bumi, yaitu Adam dan Hawa. Ya, kembali lagi mengenai duta besar Kristus yang terpusat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kepada Kristus. Pada malam hari ini kita akan mempelajari 4 poin. Ya. Waktu saya mungkin agak mundur sedikit nanti, karena cukup ini arahnya ke pengajaran. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, mengapa muncul duta besar Kristus ini? Mengapa muncul duta besar Kristus ini? Yang kedua, bagaimana syarat menjadi duta besar Kristus? Yang ketiga, bagaimana tugas seorang yang menjadi duta besar Kristus? Yang keempat, pastinya kalau kita ditugaskan, apa keuntungannya sebagai seorang menjadi duta besar Kristus? Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, kita akan bahas di dalam kehidupan duta besar Kristus ini, ya, bahwa duta besar Kristus ini, di mana kerajaan Allah yang pertama sudah ada kegagalan, yaitu manusia yang pertama Adam dan Hawa. Kalau kita lihat kembali, kerajaan Allah ini seperti kerajaan atau pemerintahan negara di dunia ini pada umumnya. Kerajaan Allah itu Bapak Ibu punya militer, ya, punya angkatan perang, ya. Kalau Bapak Ibu mempelajari di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bahwa militer kerajaan Allah itu siapa? Malaikat yang terdaftar di dalam kehidupan firman Tuhan ada 2. Sebenarnya ada 7, itu, ya, ada 7. Karena saya berbasis pada awalnya itu saya mendalami Katolik sebelum berangkat dari menjadi seorang Kristen, jadi Katolik. Itu ada 7, ya, malaikat ada 7. Tapi yang sering kita bicarakan, kita pelajari adalah 2, malaikat Gabriel sama malaikat Mikael, ya. Kalau malaikat Gabriel itu sebagai fungsi tugasnya membawa kabar berita, kabar penting, ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, seperti membawa kabar berita Maria Yesus mau lahir, ya, kepada Yohanes Pembaptis, kepada Daniel. Itu pekerjaannya Gabriel, ya. Kalau Mikael itu malaikat perang, militer. Jadi kalau kemarin seperti Mbak Ririn itu peperangan rohani, itu malaikat Mikael yang ada di dalam kehidupan Mbak Ririn, membentengi Mbak Ririn, ya. Itu malaikat Mikael, malaikat perang, militer, ya. Ada lagi yang 5 itu saya sebutkan aja, ya, bahwa malaikat Rafael, Uriel, malaikat Yehudiel, Barasiel, dan malaikat Sealtiel, ya, ada 5. Jadi totalnya 7. Yang kedua, bahwa kerajaan Allah itu juga memiliki dasar hukum, sama dengan Republik RI, Republik Indonesia ini ada dasar hukum, ya, ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan selalu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang tertinggi, dasar hukumnya, ya. Dan karakter Kristus, 9 buah roh, itu adalah hukum yang tercantum di dalam kehidupan kerajaan Allah, ya. Yang ketiga, bahwa kerajaan Allah ini punya kedaulatan, ya.
kedaulatan semua berpusat tersentral di dalam Kristus, ya, kepada Kristus. Yang keempat, kerajaan Allah sama dengan Republik Indonesia, punya warga negara. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Punya warga negara kerajaan Allah. Punya KTP sama. Ya. KTP itu bisa dicabut oleh kerajaan Allah. Kalau di Republik Indonesia itu kan masih ada satu pertimbangan. Kita dicabut KTP itu kalau kita misalnya berpindah penduduk dari satu kota ke kota lain, dipindahkan KTP-nya. Tapi kalau berpindah penduduk dari Indonesia ke luar negeri, dia dihanguskan menjadi kependudukan warga negara Indonesia. Tapi kalau di kerajaan Allah, sebagai warga negara di kerajaan Allah, kita berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran perintah Allah, itu warga negaranya dicabut di kerajaan Allah, ya. Dan untuk berikutnya, kerajaan Allah ini memiliki daerah kekuasaan sama. Republik Indonesia ada batasan. Batasan yang perbatasan Malaysia ada Nunukan, ya, Nunukan. Mungkin yang pernah ke sana. Nunukan itu batas, ya, dengan Malaysia. Nanti batas Papua ada PNG, Papua Nugini, ya, ke Australia dan sebagainya. Nah, itu ada batasan. Tapi kalau kerajaan Allah luas, saudara-saudara, tidak ada batasan kerajaan Allah. Contoh bukti, Mbak Ririn mau melayani di Singaraja, Mbak Ririn mau melayani di Karangasem, boleh-boleh aja. Ya, Pak Budi mau melayani di Jakarta, boleh-boleh aja. Ya, luas kalau kerajaan Allah. Ya. Terusnya, kerajaan Allah juga memiliki satu kode etik kerajaan, seperti RI, Republik Indonesia, memiliki kode etik. Apa kode etiknya kerajaan Allah? Kudus pikiran, kudus perkataan, kudus perbuatan, ya, memiliki kode etik. Jadi yang pertama, untuk mengapa muncul duta besar Kristus, ya, karena ada kegagalan manusia pertama. Yang kedua, kerajaan Allah memiliki duta besar, itu syaratnya apa? Biar malam hari ini saudara, Bapak, Ibu sekalian semua bisa memenuhi persyaratan menjadi duta besar Kristus. Syarat yang pertama, masih ingat kemarin? Sebagai pengikut Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Yang pertama. Yang kedua, tunduk otoritas, menghormati Kristus. Yang ketiga, ini masuk di dalam pelayan yang terbaik, yaitu apa? Yang ketiga, memiliki pribadi hidup baru. Hidup lama kita tinggalkan, ya. Yang keempat, kooperatif dengan Kristus. Artinya kooperatif sama. Kalau Pak Budi, Pak Yulianto ditugaskan keluar Bali atau ditugaskan keluar Tabanan, ya, pasti selalu ada report, laporan ke manajemen, ya, laporan ke owner, ya, selalu seperti itu. Pak Budi harus kooperatif, Pak Yulianto harus kooperatif. Begitu juga di dalam duta besar Kristus, ya, syaratnya kita harus kooperatif, melaporkan kepada Kristus. Laporannya dalam bentuk apa? Doa. Kalau kita melaporkan semuanya beres di dalam rumah tangga kita, apa laporannya? Bersyukur kepada Yesus. Kita ucapkan syukur. Tapi kalau tidak beres di dalam kehidupan rumah tangga kita, laporan kita apa? Memohon, minta pertolongan Tuhan. Ya, kita harus kooperatif. Ada two-way communication, ya, pembicaraan dua arah. Kita minta ke Tuhan, Tuhan jawab apa kepada kita. Ya, ada pembicaraan dua arah. Itu syarat utama menjadi duta besar Kristus. Yang ketiga, bagaimana seorang duta besar Kristus? Ya, tugasnya bagaimana seorang duta besar Kristus? Tadi sudah
bahwa munculnya duta besar Kristus di bumi ini karena apa? Syaratnya apa? Yang ketiga sekarang tugas seorang duta besar Kristus. Ya, kita lihat di Kisah Rasul, Mas April, Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini kita harus bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita bersaksi dengan nama Tuhan, tapi kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya dalam tugas seorang duta besar Kristus yang pertama adalah kita harus menjadi misionaris. Oke? Siap? Saudaraku, ayo ngomong kiri kanan ya. Kita bukan jemaat tapi misionaris. Ya. Ya, tapi misionaris. Ya. Jangan cuma baririn aja misionaris. Ya, saya juga belajar sebagai misionaris. Kalau baririn mungkin secara nggak langsung terjun. Pak Budi bisa jadi misionaris dalam kehidupan sehari-hari pekerjaannya. Pak Yulianto bisa misionaris. Pak Amin bisa misionaris. Saya pun datang ke toko mengeluh ada yang sakit dan sebagainya. Saya doakan Bapak Ibu. Ya, itu misi. Ya, misionaris. Ya. Tetangga saya yang di atas, yang punya rumah yang saya tempati, saya doakan bersama istri. Ya, itu misionaris. Ya. Jadi kita jangan hanya puas sekedar jadi jemaat ya, tapi harus jadi misionaris ya. Itu yang pertama. Tugas yang kedua sebagai duta besar, ayo kita lihat di Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bapak Ibu, sebelum masuk ke ayat 18, ayat 17, saya mau sedikit memberikan satu penekanan bahwa tanda-tanda orang percaya ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ayo kalau kita pada malam hari ini sebagai orang percaya, kita rubah mereka. Ya, keluarga blessing. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Keluarga blessing akan mengusir setan-setan demi namaku. Keluarga blessing akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Jadi kita harus belajar, harus memiliki satu kepercayaan bahwa kita orang-orang percaya yang sudah dipilih dan dipakai Tuhan. Ya. Dan kita harus berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Apa bahasa-bahasa yang baru? Bahasa roh. Bapak Ibu. Ya. Bahasa roh apa yang diucapkan Mbak Ririn saya nggak tahu. Karena hubungan secara pribadi Mbak Ririn dengan Allah. Bahasa roh apa yang diucapkan Bu Setia saya juga tidak tahu. Ya, jadi ayo kita belajar bahasa roh. Karena Bapak Ibu sendiri, saudaraku semua yang tahu apa itu yang diucapkan kepada Allah. Ya. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum masuk di poin yang kedua, tugas seorang duta besar ya. Kalau melihat ayat 18 ini, apakah
Tuhan Yesus tidak bertanggung jawab kepada kita kalau dibentuk kita sebagai misionaris? Gimana Bapak Ibu? Tanggung jawab? Tanggung jawab. Kita diberi kuasa memegang ular, sekalipun minum racun maut, kita tidak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya dilihat Bapak Ibu, ya, 18 yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Apa yang terjadi pada saat Mbak Ririn menyembuhkan kemarin di Boleling? Apa yang pada saat itu jawabannya Mbak Ririn? Dari pihak keluarga apa Mbak Ririn? Terima kasih dan kita kembali lagi ke sana Untuk dilayani. pakai ujian. Nah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, inilah bahwa kita yang kedua sebagai tugas sebagai misionaris adalah menyelesaikan tugas kita di bumi. Untuk apa tujuannya? Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Ayo. Untuk memuliakan nama Tuhan, tugas kita untuk di bumi kita selesaikan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Ini adalah satu kesaksian, ya, beberapa kesaksian. Saya mau tanya ke Mbak Ririn sekarang, ya, rasanya bagaimana Mbak Ririn mulai pertama sudah bisa memisi sebagai misionaris mendatangkan jiwa baru, ya. Setelah itu apa yang Mbak Ririn rasakan? Sukacita. Ya. Yang terpenting dalam pribadi Mbak Ririn selain sukacita apa? Yang terpenting? Tugas yang Tuhan berikan itu bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Terus apa Mbak? Apa? Kelanjutannya apa? Hati kecilnya Mbak Ririn? Plong. Mungkin bisa saya tuntun ya. Mbak Ririn merasa ketagihan. Iya betul. Ya. Kita merasa ketagihan karena satu kepuasan, ya, karena kita merasakan satu kepuasan bisa memenangkan jiwa. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, satu jiwa yang kita menangkan, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Luar biasa. Ya. Bu Miske sekarang saya tanya. Bu Miske saya tanya. Bu Miske tidak akan bisa, yang berkepentingan turun soalnya. Bu Miske tidak akan bisa membawa Pak Budi untuk mendatangi Komsel KM Paulus. Kalau pada saat itu Bu Miske pada saat datang pertama ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh Bu Miske. Tapi kebalikannya, pada waktu Bu Miske datang pertama di KM Paulus, apa yang Bu Miske rasakan? Tagihan Pak mau datang lagi. Tagihan mau datang lagi. Ketagihan. Kenapa Bu Miske bisa ketagihan di KM Paulus? Karena pengen dengar firman itu, kayak setiap dengar firman dari Pak itu rasanya itu kayak pengen lagi dengar lagi. Itu sebenarnya bukan dari saya, Bu. Bu Miske terpikat hatinya oleh Yesus. Amin, Bapak Ibu. Terpikat hatinya oleh Yesus. Dan Bu Miske kalau pada saat itu tidak disembuhkan keluarnya Bu Miske tidak akan datang lagi ke KM Paulus. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini sungguh luar biasa. Makanya kita ini harus menjadi duta besar Kristus karena Kristus sudah memberikan semua kuasanya kepada kita. Ya, memegang ular, meminum racun, ya. Sekarang saya mau tanya lagi kepada istri saya yang kistenya sebesar buah naga itu disembuhkan. Nah, ya. Apa yang Mama rasakan pada saat itu disembuhkan Tuhan Yesus? Tuhan mendengar apa yang kami minta, Tuhan jawab. Ya. Ada perubahankah pada saat sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus? Luar biasa ada
mujizat Tuhan pasti nyata. Ya, jadi saya mau tuntun lagi, pasti merasakan kalau kita sebagai manusia, saya diingatkan Tuhan dengan sebuah penyakit, saya disembuhkan sama Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan saya untuk menerima penyakit dan Tuhan mengizinkan penyakit itu disembuhkan lagi oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kita mengakui kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Ya, amin Bapak Ibu ya. Bahkan anak saya, ini kesaksian lagi. Saya selalu mengulang-ulang kesaksian yang ada di dalam keluarga saya. Anak saya Kevin hari ini nggak datang juga ya. Anak saya Kevin kanker tulang yang begitu besar, ya, sudah nggak bisa jalan, harus dibopong jalannya. Ya. Yang lain sudah pada lewat. Ya. Ada laporan kanker tulang, anaknya dosen lewat. Tapi Kevin dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, itu adalah kuasa Tuhan. Kita pasti diberikan kuasa. Tidak mungkin Tuhan melepas kita begitu aja. Tuhan sudah mempercayai kita, dipilih menjadi misionaris. Tuhan sebaliknya memberikan kekuatan kepada kita. Oke? Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya kan tidak tahu. Pada awal perjalanan pertemuan kita di gereja kita yang lama, ya, pasti Bapak Ibu sudah memiliki satu mujizat-mujizat kuasa Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Tolong rasakan apa yang terjadi setelah kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita renungkan malam, sebelum kita doa malam, renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima itu apa. Mengucap syukur. Itu artinya bahwa kita kooperatif kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita bersusah-susah, kehidupan kita minta kepada Tuhan. Kita bersuka cita, berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Ya, selalu. Jangan kalau kita lupa aja, kalau enak aja kita lupa. Tapi kalau susah, kita minta pertolongan. 2 menit ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Ucapan syukur itu penting Bapak Ibu ya. Ya. Dan 2 ayat di atas, ya, Markus maupun Kisah Rasul tadi, itu dilakukan Tuhan Yesus pada saat sebelum naik ke surga kepada 11 muridnya. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus memberikan satu garansi, memberikan satu janji kepada muridnya, ya, ke 11 muridnya. Apa itu? Satu garansi, satu janji, yaitu amanat agung. Ya, diberikan ke muridnya. Makanya di situ disebutkan tadi, kalau saya boleh mengulang, ya, Bapak Ibu, coba saya akan ulang ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini sudah diucapkan kepada 11 muridnya Tuhan Yesus untuk menjalankan amanat agung, ya, supaya amanat agung itu diwariskan kepada murid Yesus, 11 murid Yesus. Yang malam hari ini amanat agung kita terima di dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, apa itu amanat agung? Ada 3 makna amanat agung. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi yang pertama, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya. Jadi yang pertama, pergi, ya, suruh pergi muridnya dan ajarlah, ya, Bapak Ibu, jadikan semua bangsa muridku, ya.
pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, 19b, masih 19, Mas April, ya 19b. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi yang kedua, baptisan. Baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan air dan roh. Ya. Jadi baptislah. Kalau yang pertama, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Tes. Ya. Jadi yang pertama, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, baptisan air dan roh, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, apakah itu amanat agung yang semuanya ada 3 makna? Yang makna yang ketiga kita lihat di Matius 28 ayat 20a. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka dengan ajaran Kristus. Jadi apa yang sudah diberikan di gereja Blessing sudah tepat dan benar. Ya. Kita ada, sebelum kita masuk ke misi, kita masuk ke visi dulu. Visi kita apa? Sehati, sepikir, satu tujuan, keluarga Allah. Misi kita, selamatkan jiwa seberapapun harganya. Ya. Jadi sudah benar. Karena apa? Mbak Ririn setelah melakukan misi, melakukan pergi dan jadikan semua bangsa murid Kristus oleh Mbak Ririn. Yang kedua, baptisan. Tugasnya Pak Gembala, ya, melakukan baptisan. Yang ketiga adalah ajar. Kita mengajar terus, dibawa ke gereja, diajarin firman Tuhan, family blessing. Mungkin kalau ibu-ibu BBI, ya, namanya BBI blessing ini, Wanita Blessing Indonesia, ya, atau WBT, Wanita Blessing Tabanan, ya. Terus kalau kita sudah menerima 3 makna dari amanat agung, kita harus benar-benar jalankan, dari dijadikan murid, baptisan, dan diajar. Makanya pada waktu misi kemarin, Mbak Ririn yang ada di Buleleng, itu tugasnya Mbak Ririn belum selesai. Tugasnya Mbak Ririn masih harus ada baptisan. Setelah baptisan masih ada pengajaran, ya, belum selesai. Ya. Yang keempat, mengenai keuntungan seorang yang bersedia menjadi duta besar. Nah, kita harus tahu, Bapak Ibu. Kita tadi munculnya duta besar di dunia ini, ya, duta besar Kristus, karena kegagalan. Yang kedua, syarat sebagai duta besar harus memiliki karakter, hormat, otoritas kepada Kristus, kooperatif terhadap Tuhan, memiliki pribadi hidup baru. Untuk yang ketiga, mengenai tugas sebagai seorang duta besar adalah, yang pertama harus sebagai misionaris. Yang kedua, kita menyelesaikan tugas-tugas kita di bumi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk bagaimana supaya kita sebagai seorang misionaris, keuntungannya apa? Pasti harus ada keuntungan, Bapak Ibu. Kalau tugas-tugas untuk Kristus tapi nggak ada keuntungannya, nggak mungkin. Pasti Tuhan memberikan satu keuntungan. Keuntungan dari seorang yang bersedia menjadi duta besar, ya. Kita lihat di Matius 28 ayat 20b. Ya. Dan ketahuilah
Nah, kalau dan ketahuilah, ini adalah satu penekanan bahwa kita harus mengetahui apa yang dilakukan janji Kristus terhadap kita. Nah ini janjinya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu gak usah khawatir. Kalau kita menjadi seorang misionaris, ya, kita menjadi duta besar Kristus di bumi ini, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Ya. Jadi keuntungan seorang bersedia menjadi duta besar Kristus, hidup saudara dan saya memiliki perlindungan dari Tuhan selamanya. Amin, Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan itu selamanya buat kita. Ya, nggak separuh-separuh. Mulai malam hari ini kita dilindungi, apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam segala aktivitas, urusan suami istri, semuanya Tuhan lindungi. Ya. Ini yang menjadikan sesuatu bahwa kehidupan duta besar Kristus di bumi itu banyak satu manfaat yang kita harus jalankan, banyak tugas-tugas yang kita harus selesaikan. Karena apa? Karena yang namanya duta besar itu segala-galanya. Seperti halnya sekarang, saya ditempatkan pernah di Bandung 7 tahun, pernah di Jakarta 7 tahun, pernah di Solo hampir 2 tahun, 3 tahun, pernah saya di Makassar 5 tahun, 6 tahun kurang lebih. Nah, tapi saya bukan duta besar Kristus, tapi saya duta perusahaan. Ya. Itu aja Bapak Ibu. Duta perusahaan itu sungguh luar biasa. Kalau nggak percaya tanya Pak Budi. Pak Budi dipilih oleh seorang owner yang baik, seorang owner yang mempercayai Pak Budi, ditempatkan di mana aja. Pasti owner itu akan memberikan fasilitas kepada Pak Budi. Tidak mungkin nggak memberikan fasilitas. Apalagi Kristus. Kalau memilih kita, mengutus kita menjadi duta besar, pasti Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya. Bapak di dalam kerajaan surga, kami sudah memberikan yang terbaik dalam firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu dalam firman Tuhan sore malam hari ini. Kami percaya apa yang menjadikan perkataan dalam firman Tuhan ini akan memberkati saudara-saudaraku semua di keluarga Blessing ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadikan kerinduan di dalam kehidupan saudara-saudara Blessing ada di dalam firman Tuhan yang telah Bapak Ibu semua maupun saudara-saudara Blessing sudah menerimanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk meneruskan ibadah di dalam kehidupan malam hari ini Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang memimpin ibadah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.